Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan materi terkait listrik arus bolak-balik atau alternating current AC. Listrik arus bolak-balik atau alternating current. Lanjut. Ini menggambarkan grafik sinus pada listrik arus bolak-balik. Nah, listrik arus bolak-balik ini sendiri merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik ini biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya itu terjadi ketika perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam arus bolak-balik ini ada 3. Yang pertama rangkaian resistor, yang kedua rangkaian induktor, dan yang ketiga adalah rangkaian kapasitor. Nah, kita langsung saja masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian resistor atau resistif. Nah, gambar ini menunjukkan rangkaian resistor, di mana R ini adalah resistor atau hambatan, I ini adalah kuat arus, dan ini adalah tegangan arus bolak-balik. Nah, pada rangkaian resistor ini, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, pada bab sebelumnya yaitu arus searah, rangkaian resistor ini ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan menjadi hambatan. Begitu juga di listrik arus bolak-balik ini, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, ia akan juga bersifat hambatan. Nah, di mana ketika rangkaian ini dihubungkan dengan osiloskop, pada osiloskop tersebut akan menunjukkan grafik sebagai berikut, di mana garis biru ini adalah tegangan dan garis oranye ini adalah arus listriknya. Ketika tegangan berada di titik 0, arus listrik pun berada di titik 0 juga. Nah, ketika tegangan mencapai titik maksimumnya, I atau arus listrik juga mencapai titik maksimumnya. Begitu seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan itu sefase dengan kuat arus listrik. Nah, grafik ini ketika digambarkan pada diagram fasor itu akan sebagai berikut, di mana I ini adalah arus listrik dan V ini adalah tegangan. Ketika diputar menuju titik 90 derajat, keduanya akan berada pada posisi yang sama, yaitu berada pada sudut 90 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa V itu sepase dengan I. Nah, ini teman-teman merupakan grafik pada rangkaian resistor ya. Ketika kita play, ini bulatan ungu ini bergerak bersamaan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa antara I dengan V itu berada dalam posisi yang sefase. Kita ulang sekali lagi ini. Nah, ketika bulatan I ini menunjukkan bahwa pergerakan antara tegangan pada rangkaian resistor dengan kuat arus pada rangkaian resistor itu bergerak bersamaan, yaitu tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang ketinggalan, menunjukkan bahwa antara I dengan V ini bergerak dalam keadaan sefase dan terus bersamaan intinya. Ketika berada di puncak, bersamaan berada di puncak atau berada di titik maksimum. Ketika berada pada titik 0, bersamaan berada titik 0. Ketika berada di lembah, bersamaan berada di lembah. Oke. Ini pada animasi ini menunjukkan bahwa antara I dengan V itu berada dalam posisi yang sefase atau bersamaan. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang ketinggalan. Lanjut. Nah, di sini ini diagram grafiknya ya. Ketika berada di 90 derajat,
ketika tegangan berada di 90 derajat, kuat arusnya juga berada di 90 derajat. Jadi antara V dengan I ini selalu berada pada posisi yang sefase atau sama-sama berada di posisi yang sama. Nah, di sini dari diagram fasor ini didapatlah persamaan di mana V atau tegangan ini tegangan efektif ya, itu sama dengan tegangan maksimal sin omega T. Begitu juga dengan kuat arus itu sama dengan kuat arus maksimal sin omega T. Nah, untuk kecepatan sudutnya ini itu sama karena mereka pada antara tegangan dengan kuat arus ini berada dalam posisi yang sefase. Nih, V ini menunjukkan tegangan pada arus bolak-balik yang ditunjukkan dalam satuan volt. Begitu juga tegangan maksimum dalam satuan volt. Ini omega menunjukkan frekuensi sudut, yaitu dalam satuan radian per sekon. I adalah kuat arus bolak-balik dalam satuan ampere, dan M ini menunjukkan kuat arus maksimum dalam satuan ampere, dan T ini menunjukkan waktu dalam satuan sekon per sekon. Lanjut. Nah, ini adalah rangkaian induktif atau rangkaian induktor. Rangkaian induktor ini mempunyai hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif, di mana ketika atau saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, hambatannya ini akan menjadi atau akan disebut dengan reaktansi induktif. Nah, ini dilambangkan dengan XL. Ya, teman-teman, XL. Nah, ini adalah kumparan atau induktornya yang menjadi hambatan. Ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, ketika I ini menunjukkan tegangan dan oranye ini atau jingga ini menunjukkan arus listrik. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa tegangan ini mendahului I, di mana ketika si tegangan sudah berada di titik 0, dan si kuat arus ini masih berada di lembahnya. Ketika si tegangan ini berada di titik 0, maka ketika kuat arus ini berada di titik 0, tegangan berada pada titik maksimumnya. Begitu seterusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tegangan pada rangkaian induktor itu mendahului I atau mendahului kuat arus sebesar 90 derajat, atau ketika diubah dalam satuan radian itu sama dengan pi per 2. Nah, ketika digambarkan dalam diagram fasor itu sebagai berikut. Ini menunjukkan selisih atau bentuk beda fasenya, yaitu 90 derajat atau pi per 2. Ketika I masih berada di titik 0, tegangan pada rangkaian induktornya sudah berada di titik 90 derajat. Nih, induktor. Kita pilih ini. Nih. Ketika salah satu di antara mereka berada pada di puncak, ini, ketika berada di 0, ketika tegangannya berada di 0, I-nya itu berada di lembah. Kita ulang lagi, ini mulai dari 0, ini mulai dari maksimumnya. Kita anggap aja maksimumnya ini 90. Nah, ini 0. Yang tegangan mulai dari 90. Jadi kan lebih dulu yang tegangan nih daripada yang I. Karena I masih di 0, tegangannya udah ada di 90. Jadi V ini mendahului I sebesar 90 derajat, atau ketika diubah dalam satuan radian itu pi per 2. Kita di sini kelihatan nih. Nah, ketika di lembah ini baru sampai di 0. Ketika di 0 ini sudah sampai di puncak. Gitu terus. Nah, dari diagram Fasor ini juga menunjukkan nih bahwa yang hijau ini tegangan dan yang hitam ini adalah kuat arus ya. Jadi kuat arus ini ketinggalan. Jadi V ini mendahului kuat arus sebesar 90 derajat gitu. Begitu. Kita lanjut ke persamaan. Nah, ini persamaan tegangan dari grafik tadi itu sama dengan tegangan pada rangkaian induktor atau VL itu sama dengan V maksimum, tegangan maksimum dikali sin omega T.
Sedangkan arus listriknya atau IL itu sama dengan I maksimum sin omega T dikurang 90 derajat, atau ketika diubah dalam satuan radian itu omega T dikurang pi per 2. Nah, kenapa sih kok dikurang 90 derajat? Karena si I tadi itu ketinggalan sebesar 90 derajat. Nah, kalau misalnya kita terapkan pada persamaan tegangan itu sama dengan ini. V sama dengan V maksimal dikali V maksimum dikali sin omega T ditambah pi per 2. Kenapa ditambah? Karena V mendahului I. Kalau misalnya diterapkan pada I, pada kuat arus itu dikurang, tapi kalau misalnya pada tegangan itu ditambah. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya reaktansi induktif. Reaktansi induktif ini adalah ketika si induktor itu dihubungkan dengan beda kuat sumber tegangan, itu akan menjadi reaktansi induktif, di mana dilambangkan dengan XL. Nah, untuk persamaan reaktansi induktif ini itu sama dengan omega dikali induktor, atau ketika kita jabarkan omeganya itu sama dengan 2πf, F ini frekuensi dikalikan dengan induktor. Nah, pada rangkaian induktor ini berkaitan juga loh dengan hukum Ohm. Pada rangkaian resistor sebelumnya itu tetap sama. V atau tegangan itu sama dengan I dikali R, kuat arus dikali hambatan. Nah, pada hukum Ohm ini V maksimumnya itu sama dengan I maksimum dikali dengan hambatan. Nah, hambatan pada rangkaian induktor ini adalah reaktansi induktif. Jadi V maksimum atau tegangan maksimum itu sama dengan I maksimum, kuat arus maksimum dikali dengan reaktansi induktif. Begitu juga ketika yang dicari adalah tegangan efektifnya, maka tegangan efektifnya sama dengan kuat arus efektif dikali reaktansi induktif. Jadi bedanya penerapan hukum Ohm pada rangkaian resistor dengan induktor ini adalah pada hambatan. Jadi ketika pada rangkaian resistor itu masih sama hambatannya yaitu R, namun pada rangkaian induktor ini berubah menjadi reaktansi induktif, karena ketika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan itu akan menjadi reaktansi induktif atau yang dilambangkan dengan XL. Itu. Kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga ini adalah rangkaian kapasitif. Ini adalah gambar rangkaian. XY ini menunjukkan ini tegangan kapasitif atau kapasitor. XC ini adalah reaktansi kapasitor atau kapasitif. Dan ini adalah sumber tegangan arus bolak-baliknya. Nah, ketika dihubungkan dengan osiloskop, itu akan menunjukkan gambar grafik sebagai berikut. Nah, ini sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya akan ada grafiknya. Nah, ini ketika tegangan berada pada titik 0, I ini atau kuat arus ini sudah berada pada titik maksimumnya. Nah, ketika I berada pada titik 0, tegangan baru menyampai pada titik maksimumnya. Begitu seterusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tegangan pada rangkaian kapasitif atau kapasitor ini ketinggalan sebesar 90 derajat, atau ketika kita rubah dalam satuan radian itu sebesar pi per 2 terhadap kuat arus. Nah, pada diagram Poisson ini digambarkan sebagai berikut. Ini. Kita anggap saja ini 270 derajat. Ini 0. 360 derajat. Nah, ketika I ini sudah berada pada titik 360 derajat, si tegangan pada rangkaian kapasitor ini masih berada pada titik 270 derajat. Jadi I itu mendahului, kuat arus itu mendahului si tegangan. Kalau sebelumnya pada rangkaian induktor itu V mendahului I, namun pada rangkaian kapasitif ini V yang ketinggalan. Gitu. Kita langsung kita lihat pergerakan si bola ungu.
Oke, kita lanjut ke yang rangkaian kapasitor. Ini grafiknya ya. Pada tegangan itu berada mulainya pada lembah, itu titik minimumnya lah istilahnya kan. Ketika yang sedangkan yang kuat arus ini mulainya dari titik 0. Jadi ketika dibandingkan antara dua grafik ini, I itu lebih mendahului V sebesar 90 derajat nih. Kita anggap ini titik 200 negatif 90, ini 0, dan di sini itu 90 derajat. Nih, kita putar ulang lagi. Nih, berada di puncak, ini baru berada di 0. Ketika di 0 baru berada di puncak. Terus, agar lebih kelihatan beda fasenya atau selisihnya, di sini nih. Yang biru ini adalah tegangan, yang hitam ini adalah kuat arus. I itu lebih dulu daripada tegangan. Ketika sudah berada di 90, dia baru di 0. Terus nih, masih di 0. Ketika 90, I-nya udah di 180. Sudah di 270, ini baru ke 180. Begitu terus. Jadi, pada animasi ini menunjukkan bahwa V itu ketinggalan sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian ketika diubah dalam satuan radian ya, jadi pi per 2 terhadap I. Jadi I ini mendahului V. Sedangkan pada induktor sebelumnya, itu pada induktor V itu mendahului, tapi pada kapasitor si V ini ketinggalan. Langsung ke persamaan. Nah, ini persamaan tegangannya, yaitu tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T. Sedangkan arus listriknya I sama dengan I maksimum dikali sin omega T ditambah 90 derajat. Nah, kenapa kok ditambah 90 derajat? Karena I mendahului tegangan. Kuat arus mendahului tegangan. Tapi ketika ini sin omega T ditambah dengan besar sudutnya ataupun dikurang dengan besar, itu disesuaikan dengan yang kita gunakan. Kalau misalnya kita terapkan pada tegangan, itu sama seperti ini. V pada tegangan pada rangkaian kapasitor sama dengan V maksimum atau tegangan maksimum dikali sin omega T dikurang pi per 2 atau dikurang 90 derajat begitu. Tapi penggunaan ini harus sama ya. Ketika kita menggunakan persamaan kuat arus ini, maka kita gunakan persamaan tegangannya itu yang ini, yang dikurang. Tapi ketika menggunakan persamaan tegangan yang V maksimum dikali sin omega T, maka kita gunakan persamaan kuat arusnya yang ditambah 90 derajat. Omega T-nya ditambah 90 derajat atau pi per 2 gitu. Nah, untuk persamaan reaktansi kapasitifnya itu Xc sama dengan 1 per omega dikali kapasitor, atau sama dengan 1 per 2 IF dikali kapasitor. Nah, pada rangkaian kapasitor ini juga menggunakan penerapan hukum Ohm ya, dimana tegangan maksimum sama dengan kuat arus maksimum dikali dengan reaktansi kapasitif. Nah, sebagai pengganti hambatan itu digunakan reaktansi kapasitif. Karena apa? Karena pada rangkaian resistor sebelumnya, V itu penerapan hukum Ohm-nya sama seperti pada listrik arus searah atau DC ya, dimana V sama dengan I dikali R. Namun pada listrik arus bolak-balik, pada rangkaian kapasitor ini hambatannya itu diganti dengan reaktansi kapasitif. Karena apa? Karena ketika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan akan menjadi reaktansi kapasitif, akan bersifat reaktansi kapasitif. Jadi hambatannya itu disebut dengan reaktansi kapasitif begitu. Untuk mencari tegangan efektifnya itu sama dengan I efektif atau kuat arus efektif dikali dengan reaktansi kapasitor atau kapasitifnya begitu. Lanjut. Nah, ini rangkaian gabungan seri, gabungan antara rangkaian resistor dengan induktor. Ini menunjukkan R hambatan atau resistor, ini adalah induktor. Nah, ini tegangan induktor, ini tegangan kapasitor,
Ini sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, ketika digambarkan dalam diagram Fosor ini sebagai berikut. Nah, ini I, ini menunjukkan I atau kuat arus. Ini adalah tegangan pada rangkaian resistor. Karena apa? Pada rangkaian resistor yang kita bahas sebelumnya, V dengan I itu sefase, ya. Namun ketika pada rangkaian induktor ini, V itu mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, ditarik garis, ini vektornya V. Nah, Pi ini menunjukkan beda fase. Oke, beda fase antara VR dengan V ini. Oke. Nah, dari grafik ini didapatlah persamaan VR ini tegangan pada rangkaian kapasitor ini sama dengan kuat arus dikali dekan dengan resistor atau hambatan. Namun pada rangkaian induktor ini yang di sini, tegangan pada rangkaian induktornya itu sama dengan kuat arus dikalikan dengan reaktansi induktor atau induktif. Ini yang dilambangkan dengan XL. Nah, dari persamaan ini juga didapat persamaan. Ini, kita tarik garis ini. Ini V kuadrat ini sama dengan VR kuadrat ini, VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Nah, ini ketika kita jabarkan VR dengan VL ini ketika kita jabarkan, maka V-nya itu sama dengan I kuadrat I dikali, mohon maaf, V atau tegangannya ini, tegangan totalnya ini sama dengan I dikali akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat atau reaktansi induktor kuadrat. Nah, bisa juga diganti jadi gini. Nih, I sama dengan V per Z atau V sama dengan I dikali Z dari ini. Oke. Nah, untuk persamaan XR ini kan telah dibahas sebelumnya, jadi XL ini sama dengan atau reaktansi induktornya ini sama dengan omega dikalikan dengan induktor. Untuk menentukan pi atau beda fase pada diagram Fosor ini dapat menggunakan cos pi sama dengan R dikali Z. R ini adalah hambatan ini. Nah, Z ini yang ini akar dari hasil penjumlahan antara R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Ini keterangannya. Tegangan pada rangkaian resistor itu ditunjukkan dalam satuan volt. Begitu juga pada tegangan pada rangkaian induktor ditunjukkan dalam satuan volt. Z ini menunjukkan impedansi yang ditunjukkan dalam satuan ohm. I ini adalah arus dalam satuan ampere. W ini kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. L ini adalah induktor, satuannya adalah Henry. Dan XL ini adalah reaktansi induktif yang ditunjukkan dalam satuan ohm karena sama dengan hambatan. Nah, untuk rangkaian gabungan yang kedua adalah rangkaian gabungan antara resistor dengan kapasitor. Nih, ini tegangan pada rangkaian resistor, ini tegangan pada rangkaian kapasitor. Ini resistornya dan ini adalah kapasitornya. Ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, ketika digambarkan pada diagram Fosor menunjukkan seperti ini. VR atau tegangan pada rangkaian resistor masih tetap sama, yaitu sefase dengan I. Namun pada rangkaian kapasitor, VC itu ketinggalan sebesar 90 derajat atau pi per 2 daripada I. Jadi I ini mendahului VC sebesar 90 derajat atau pi per 2. Nah, dari grafik dari diagram Fosor ini didapatlah persamaan ini. VR sama dengan I dikali R masih tetap sama seperti pada rangkaian arus searah atau DC. Nah, VC ini sama dengan I dikali XC sebagai pengganti hambatan pada rangkaian kapasitor. Ini XC reaktansi kapasitif. Nah, dari diagram ini juga dihasilkan bahwa tegangan totalnya ini, vektor dari ini didapatlah tegangan totalnya itu sama dengan akar dari tegangan pada rangkaian resistor kuadrat ditambah dengan tegangan pada rangkaian kapasitor kuadrat. Nah,
dari penjabaran ini juga didapatkan persamaan impedansi. Ini Z sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat atau hambatan pada rangkaian resistor ditambah reaktansi kapasitif kuadrat. Ini sama seperti pada slide sebelumnya, ini tinggal dibolak-balik ya. V sama dengan I dikali Z, I sama dengan V per Z, Z sama dengan V per I. Nah, untuk menentukan pi atau beda fase pada diagram fasornya itu dapat menggunakan sin konstan ya. Ini cos pi sama dengan R per Z, sin pi sama dengan X reaktansi kapasitif dibagi impedansi, tan pi sama dengan reaktansi kapasitif dibagi dengan R atau hambatan. Ini impedansi ya, ingat Z itu sama dengan impedansi. Oke, ketika kita putar nih, kita lihat ini adalah resistor dan yang biru ini adalah kapasitor. Nah, ini pada rangkaian RLC, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, di sini. Nah, pada rangkaian seri gabungan ini ada resistor, induktor, kapasitor. Ini tegangan pada rangkaian tegangan resistor, tegangan induktor, tegangan kapasitor. Ini sumber tegangan harus arus bolak-balik dan ini menunjukkan kuat arus I max dikali sin omega T. Ini. Nah, pada rangkaian seri gabungan dari resistor, induktor, dan kapasitor ini ditunjukkan diagramnya seperti ini. Bersama VR itu sefase dengan I. Nah, pada induktor itu tegangannya mendahului sebesar 90 derajat atau pi per 2. Namun pada kapasitor V atau tegangan kapasitornya itu ketinggalan sebesar 90 derajat. Nah, dari sini juga kita dapat nih bentuk diagram baru seperti ini. Ketika ada dua vektor yang saling berlawanan, maka bisa dikurangkan nih. Maka sifatnya itu pengurangan, yaitu VL atau tegangan pada induktor dikurang dengan tegangan pada kapasitor. Nah, ini nih. Ini I-nya tetap sama nih. Nah, dari ini dapatlah persamaan seperti ini. Tegangan sama dengan ini tegangan total ya. Ini penjabaran dulu gabungan antara rangkaian induktor dengan kapasitor nih. Rangkaian untuk dua vektor yang saling berlawanan ini sifatnya dikurang. Jadi tegangan pada rangkaian induktor itu dikurang dengan tegangan pada rangkaian kapasitor. Nah, ini. Kemudian dijabarkan I dikali X. X ini menunjukkan hambatan ya. Sama dengan I dikali reaktansi kapasitor induktor dikurang dengan I dikali reaktansi kapasitif. Sehingga X ini menunjukkan XL dikurang XC. Ini reaktansi yang ditunjukkan dalam satuan ohm. Induktor dan kapasitor. Nih. Putar. Ini induktor, ini resistor, dan ini kapasitor. Nah, induktor mulainya dari 90 derajat, resistor mulainya dari 0 derajat, dan sedangkan kapasitor mulainya dari negatif 90 derajat begitu. Jadi ini ketika kapasitor berada di puncak, resistor sudah kembali di titik 0, sedangkan induktor itu sudah mencapai lembah. Ini baru sampai puncak, begitu terus. Karena disesuaikan dengan mulainya itu dari mana. Ini bentuk diagram fasornya ya. Nah, untuk tegangan total dari gabungan 3 rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor itu V atau tegangan total itu sama dengan akar dari tegangan resistor kuadrat ditambah tegangan induktor dikurang tegangan kapasitor kuadrat. Jadi dikurangin dulu baru dikuadratkan, baru kemudian ditambahkan dengan yang ini.
Nah, untuk impedansi ini atau Z yang dilambangkan dengan Z ini, Z sama dengan R, ini resistor, hambatan pada rangkaian resistor ditambah dengan reaktansi induktor dikurang dengan reaktansi kapasitif kuadrat. Nah, untuk mencari kuat arus pada rangkaian, gabungan rangkaian antara resistor, induktor, dan kapasitor itu dapat digunakan atau menggunakan perbandingan di mana kuat arus sama dengan V per Z, VR per R, tegangan resistor dibagi hambatan, kemudian tegangan induktor dibagi reaktansi induktor atau induktif, kemudian pada rangkaian ini kapasitornya tegangan kapasitor dibagi reaktansi kapasitif. Nih. Nah, untuk menentukan beda fase pada diagram fasor untuk gabungan tiga rangkaian RLC seri itu dapat menggunakan cos Pi sama dengan R per Z. Terkait dengan penerapan listrik arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari, pembangkit listrik yang mengalirkan listrik ke rumah kita itu menerapkan listrik arus bolak-balik atau alternating current, di mana pada pembangkit listrik itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, di pembangkit yang telah mendapatkan energi, baik dari uap, air, gas, diesel, dan lain-lain, itu akan membangkitkan daya listrik. Lalu, dialirkan pada generator akan diubah menjadi listrik AC atau alternating current, dan dayanya akan dinaikkan oleh trafo step up. Lalu ditransmisikan ke gardu. Nah, di gardu ini dayanya akan diturunkan kembali oleh trafo step down dan didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik seperti rumah, warung, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Contoh soal. Yang pertama, pada suatu rangkaian seri, resistor, induktor, dan kapasitor dengan resistornya adalah 800 ohm, induktornya sama dengan 8 Henry, dan kapasitornya sama dengan 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal. Yang pertama, suatu rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor, yaitu rangkaian gabungan ya, dengan resistornya sama dengan 800 ohm, induktornya sama dengan 8 Henry, dan kapasitornya sama dengan 20 mikrofarad, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan V itu sama dengan 40 sin 40 T volt. Nah, tentukan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, dari soal diketahui resistornya itu sama dengan 800 ohm, induktornya sama dengan 8 Henry, dan kapasitornya itu sama dengan 20 mikrofarad. V-nya ini sama dengan 40 sin 40 T volt. Nah, yang ditanya itu A, reaktansi induktifnya, dan B, reaktansi kapasitifnya. Kemudian kita jawab yang A dulu, reaktansi induktif. Nah, dari persamaan tegangan ini, kita dapat menemukan nih omeganya, yaitu 40. Karena pada persamaan tegangan efektif, V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Jadi
40 ini menunjukkan tegangan maksimum, sedangkan yang 40 dikali T menunjukkan bahwa kecepatan sudutnya adalah 40. Nah, dari sin dari persamaan tegangan sama dengan 40 sin 40 T volt diketahui bahwa omega atau kecepatan frekuensi sudutnya itu sama dengan 40. Kemudian tegangan maksimumnya sama dengan 40 volt. Dan dari soal juga telah diketahui bahwa induktornya itu sama dengan 8 Henry. Nah, untuk mencari reaktansi induktif itu dapat menggunakan persamaan XL sama dengan omega dikali L. Nah, XL-nya karena L-nya sudah diketahui, omega-nya pun sudah diketahui, kita bisa langsung kalikan. Jadi reaktansi induktif sama dengan 40 dikali 8, maka reaktansi induktifnya itu sebesar 320 ohm. Ini nilai reaktansi induktif. Jadi yang A ini sudah kejawab, yaitu 320 ohm. Nah, untuk reaktansi kapasitifnya sama seperti sebelumnya, ini dari persamaan tegangan efektif sama dengan 40 sin 40 T volt diketahui bahwa frekuensi sudutnya itu sama dengan 40, tegangan maksimumnya juga 40 volt, sedangkan kapasitornya itu sama dengan 20 mikrofarad, atau kita ubah dulu ya, jadi satuannya farad, yaitu 20 dikali 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, untuk mencari reaktansi kapasitifnya dapat menggunakan persamaan XC, atau reaktansi kapasitif itu sama dengan 1 per omega dikali kapasitor sama dengan 1 per 2 PF dikali kapasitor. F ini frekuensi dan C ini kapasitor. Karena frekuensi sudutnya sudah diketahui, kapasitornya pun sudah diketahui, jadi kita menggunakan rumus yang ini aja. Jadi reaktansi kapasitif sama dengan 1 per omega dikali kapasitor. Kita langsung masukkan angka, yaitu 1 per 40 radian per sekon dikali 20 dikali 10 pangkat negatif 6 farad. Kita naikkan yang 10 pangkat negatif 6 ini, kita naikkan jadi 10 pangkat 6. Kemudian 40 dikalikan 20 hasilnya 800. Nah, hasil pembagian dari 1 juta dibagi 800 atau 10 pangkat 6 dibagi 800 itu adalah 1250 ohm. Nah, jadi besarnya nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif secara berturut-turut adalah 320 ohm dan 1250 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sudah terdapat suatu rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor seperti gambar di samping. Tentukan harga impedansinya. Nah, dari sini nih. Ini resistor, induktor, kapasitor. Ini sumber tegangan arus bolak-balik 120 volt 500 per pi hertz. Ini frekuensinya. Kita langsung ke pembahasan. Nah, yang diketahui dari soal yaitu tegangan efektif. Tegangannya ini tegangan efektif ya teman-teman, karena tidak berbentuk persamaan. Jadi tegangan efektifnya sudah diketahui yaitu sebesar 120 volt. Untuk induktornya sendiri 0,2 Henry. Sebelumnya ini kita ubah karena di sini kan diketahui 200 milihenry. Kita ubah, kita bagi 1000 jadi 0,2 Henry. Nah, untuk kapasitornya sendiri 1 mikrofarad. Kita ubah menjadi satuan farad, yaitu 10 pangkat negatif 6. Karena 1 dikali 10 pangkat negatif 6, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 6. Untuk resistornya sendiri sama dengan 600 ohm. Nah, di soal juga diketahui frekuensi. Jadi kita harus mencari besarnya frekuensi sudutnya, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan 2 PF. Hasil dari perkalian antara 2 pi dikali 500 Hz per pi itu sama dengan 1000 radian per sekon. Nah, yang ditanya di soal adalah nilai impedansinya atau yang dilambangkan dengan Z. Itu sama dengan kita jawab ya. Hal pertama yang harus kita cari untuk mendapatkan nilai impedansinya adalah untuk mencari reaktansi induktif dan kapasitif. Kita cari dulu reaktansi induktifnya, XL sama dengan omega dikali L.
karena omeganya juga telah diketahui, jadi kita tinggal kali, yaitu 1000 radian per sekon dikalikan dengan 0,2 Henry nih, jadi 200 ohm. Nah, didapat nih reaktansi induktifnya sebesar 200 ohm. Untuk reaktansi kapasitifnya, kita cari dengan reaktansi kapasitif, yaitu sama dengan 1 dibagi omega dikali kapasitor. Kita langsung masukkan data-data yang diketahui kepersamaan, yaitu 1 per omega, frekuensi sudutnya ini 1000 radian per sekon, dikali dengan kapasitornya 10 pangkat negatif 6 farad. Kita naikkan ini yang 10 pangkat negatif 6 menjadi 10 pangkat 6 farad dibagi 1000 radian per sekon. Hasilnya adalah 1000 ohm. Jadi reaktansi kapasitifnya adalah 1000 dan reaktansi induktifnya adalah 200 ohm. Nah, kita lanjut mencari impedansi, nilai impedansinya. Impedansi atau yang dilambangkan dengan Z. Z ini sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya karena sudah diketahui ya. Resistornya di sini nilainya adalah 600 ohm. Kemudian reaktansi kapasitif sama dengan 200 ohm, sedangkan reaktansi induktif 200 ohm dikurang dengan reaktansi kapasitif yaitu 1000 ohm. Kita bisa langsung operasikan, yaitu nilainya 600 ohm kuadrat ditambah dengan negatif 800 ohm kuadrat. Nah, untuk nilai negatif ini ketika dikuadratkan akan tetap akan positif ya. Positif. Ini 600 kuadrat itu nilainya adalah 360.000 ohm. Kemudian negatif 800 ohm dikuadratkan jadi 640.000 ohm. Kita dapat hasilnya akar 10 pangkat 6. Nah, hasil dari akar ini adalah 1000 ohm. Nah, cara singkatnya nih teman-teman, 10 akar itu kan sama dengan pangkat 1/2 ya. Jadi 10 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, ketika 10 pangkat 6 dipangkatkan dengan setengah itu sama dengan 10 pangkat 6 dikali 1/2. Jadi atau 10 pangkat 6/2. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Nah, jadi besarnya nilai impedansi adalah 1000 ohm. Ini.